Selamat datang di acara Jelajah Kuliner episode Cerita Rasa. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar para JK lovers, para Jakers? Semoga sehat sejahtera selalu, jiwa dan raga. Saya Maria Sukamto mengajak Anda menjelajahi tempe dan tahu. Iya betul, tidak salah dengar. Kok tempe dan tahu lagi nih? Di Taiwan, tempe sudah eksis lama sekali dan bahkan pabrik tempenya mempunyai juragan orang Taiwan. Dan semoga Anda tidak bosan dengan tema legend ini. Karena tempe dan tahu sangat luas ruang kreasi boganya. Apalagi dunia internasional sekarang semakin mencintai tempe dan bahkan menjadi makanan kaum vegan. Nah, teman-teman Jakers, hari ini kita akan bahas 2 bintang protein nabati yang sangat akrab di Asia, tapi punya jalan hidup berbeda. Sang tahu, lembut, fleksibel, sudah lama mendunia. Sedangkan tempe, padat, funky, dan sekarang sedang naik daun, bahkan di Taiwan dikenal sebagai tianpei dalam bahasa Mandarinnya. 天上的宝贝, tianpei, ya juga diambil dari bunyi tempe, tapi juga ada artinya. Lalu, apa bedanya? Apa kelebihannya? Dan siapa yang cocok jadi jodohmu di dapur? Yuk teman-teman, kita mulai. Si tahu, sang master 1000 wajah. Bisa saya katakan demikian. Karena tahu mungkin salah satu makanan paling fleksibel di dunia. Setuju bukan? Di Taiwan, tahu bisa ditemukan dalam bentuk nen tofu, tahu halus, atau pan tofu. Kita kenal sebagai tahu kasar. Lalu, chou tofu, stinky tofu, tahu bau. Bahkan cha tofu, tahu goreng. Dan masih banyak lagi produk berbahan dasar tahu, tapi bukan bahan olahan sintetis. Dibuat dari perasan susu kedelai yang dipadatkan, tahu punya rasa ringan, netral, dan mudah menyerap rasa dari bumbu sekitarnya. Cocok untuk sup, tumisan, digoreng, dikukus, bahkan untuk dessert. Di Indonesia, tahu juga banyak variasinya. Tahu goreng, tahu isi, tahu bacem, dan masih banyak lagi yang mungkin teman-teman Jakers bisa memperkenalkan kepada saya. Ada apa saja kudapan dari tahu? Mungkin semakin banyak ya di Indonesia. Lalu si fermentasi pemberani namanya tempe. Tempe atau tianpei adalah fermentasi kedelai utuh yang dibungkus dengan jamur. Dari luar kelihatan seperti kue kedelai, padat berserat dan penuh tekstur. Rasanya lebih nutty bahasa Inggrisnya, sedikit earthy dan punya karakter kuat. Tempe tidak menyerap rasa sebanyak tahu, dia justru membawa rasa khasnya sendiri. Di Indonesia, tempe adalah makanan pokok. Digoreng kering, ditumis manis pedas, bahkan dijadikan kerupuk tempe. Tempe kemul sampai yang vegan sebagai rendang. Dan kini tempe mulai dikenal global sebagai plant-based protein yang tinggi serat dan vitamin B12 alami. Di Taiwan, tempe mulai hadir di supermarket organik, kafe-kafe vegan, bahkan sebagai bento sehat. Nama tianpei secara harfiah berarti yang disayang-sayang dari surga, tian sang de bao bei. Bolehlah kalau dinamai permata surga. Keren kan? Nah teman-teman, kalau tahu vs tempe, beda gaya, beda fungsi. Karakteristik dari tahu, lembut sampai padat. Dan untuk tempe, karakteristiknya padat dan berserat. Dan untuk rasa, tahu netral bisa menyerap bumbu,
Dan kalau tempe, kuat rasanya, nati dan khas tempe. Prosesnya, tahu dibuat dari kedelai segar dan tempe difermentasi kedelainya. Sedangkan tahu bisa dibuat apa? Masakan sup, digoreng, masih banyak lagi. Dan juga tempe bisa ditumis, digoreng, dipanggang, jadikan steak vegan, dan masih banyak lagi. Oh ya, lupa tadi, tahu bisa dikukus, juga bisa membuat dessert. Nah, sudah masuk ke dapur Maria, maka ada masakan apa saja hidangan di dapur Maria? Ternyata ada 3 masakan meledak rasa, tempe dan tahu, versi Taiwan, bisa versi Indonesia, dan juga fusion, campuran keduanya. Misalnya, saya membuat tempe dengan sanpei ji, tetapi sanpei tianpei. 3 cup chicken, Taishi sanwei tianpei. Jadi ini juga merupakan street food Taiwan dan merupakan sebuah inspirasi yang bagus, bukan? Dan 3 rasa ala Taiwan. Tempe 3 rasa ala Taiwan, Taishi sanwei tianpei ini bisa dijadikan lauk bento, lauk dari nasi hangat yang kita makan setiap hari. Juga bisa apa saja. Mungkin sebagai lauk untuk sandwich atau hamburger tempe dengan 3 rasa ala Taiwan. 所以呢，可以做成什么呢？台式三味天贝汉堡。Nah, bagaimana cara membuatnya? Bahannya tentu tempe. Kita potong kotak-kotak, kita goreng sebentar. Lalu bawang putih kita iris, jahe juga diiris tipis-tipis, lalu daun kemangi. Kalau yang berada di Taiwan bisa menggunakan jiu chen ta sama dengan daun basil, lalu kecap asin, gula merah atau gula batu. Di Taiwan bisa menggunakan gula pasir merah, lalu saus wijen yang saya perkenalkan pekan lalu. Boleh juga saus majiang yang sudah Anda buat untuk liang mian tadi, Anda pakai. Lalu kalau yang tidak tabu bisa menggunakan sedikit rice wine atau jeruk nipis. Lalu jangan lupa sedikit minyak wijen. Cara masaknya, kita tumis jahe dan bawang putih sampai harum. Di sini porsinya agak banyak ya, karena sanpei ji atau sanpei tianpei ini memang menggunakan jahe dan bawang putih yang banyak. Bahkan aslinya bawang putihnya utuh-utuh. Lalu masukkan tempe, aduk rata, sekarang tambahkan kecap, gula, sedikit air, dan rice wine atau sari jeruk nipis. Kita masak sampai kuahnya mengental, dan kalau terlalu kering dan kelihatan tempenya masih agak kurang berasa tampaknya, kita tambah air biar digodok sebentar. Lalu kalau sudah mengental kuahnya dan tempe kelihatan sudah terbalur rata, kita matikan api, kita masukkan daun kemanginya, lalu kita taburi dengan tetesan minyak wijen. Wow, hasilnya manis, gurih, wangi basil, wangi dari jiu chen ta, wangi dari kemangi, dan tempe jadi superstar. Dan kalau Indonesia adalah tahu tempe bacem yang kita panggang. Dan juga kalau untuk fusion dish-nya, sate dari tempe dan tahu dengan saus liang mian yang kita buat di pekan lalu. Inspirasi dari gado-gado campur liang mian. Dan tentu saja inspirasi dari Anda juga. Yang suka pedas jangan lupa racikan dengan taburan cabai rawit yang sudah dirajang. Wow, terima kasih telah bersama-sama saya dalam acara Jelajah Kuliner. Pekan depan jelajahin apa lagi ya? Anda bisa merequest. Terima kasih, sampai jumpa. 再见.